Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kesha Azalia Safa dengan NIM 17096250096 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Application of Computers for Education dengan dosen pengampu Bapak Roni Fasla SPDMM dan Ibu Eka Dewi Utari SPDMPD. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan form absensi di Excel, mulai dari fungsinya untuk apa, cara mengisi atau membuatnya itu bagaimana, nah rumus apa saja yang bisa kita gunakan, dan cara penggunaan rumus tersebut. Nah, sebelum masuk ke video tutorialnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa sih fungsi dari form absensi itu. Jadi, form absensi ini berfungsi untuk mencatat kehadiran secara teratur dan otomatis. Di dunia kerja maupun di sekolah, form absensi ini sangat penting untuk memantau kehadiran, kedisiplinan waktu, bahkan mereka data hadir, sakit, izin, ataupun apa dengan cepat dan akurat. Jadi dengan Excel ini, perhitungan tuh bisa dilakukan secara otomatis. Jadi kita udah nggak perlu tuh menghitung secara manual gitu teman-teman. Nah, kalau kalian penasaran gimana sih cara membuatnya, gimana sih cara masukin rumusnya, cara menggunakan rumusnya, dan apa saja sih tuh rumusnya, kalian bisa tonton video ini sampai habis. Di sini saya ada contoh absensi harian karyawan di shift pagi. Jadi saya menggunakan contoh absensi di sebuah perusahaan yaitu PT Brightline Solution. Jadi itu apa aja sih kolom-kolomnya? Di sini ada nomor. Nomor ini opsional guys. Kalau misalnya kalian nggak mau pakai itu nggak apa-apa banget. Terus ada tanggalnya disesuaikan aja kapan kalian buat absensi ini. Nah ini ada ID karyawan. Kalau mau buat di absensi sekolah gitu bisa diganti NISN siswanya. Terus di sini ada nama, divisi, karena kita di absensi perusahaan ya untuk karyawan. Jadi ada jam masuk, jam pulang, lembur atau tidak lembur, status kehadiran, dan keterangan. Nah, keterangannya ini untuk status kehadirannya ya. Nah, lembur dan tidak lembur ini opsional. Kalian bisa ganti jadi terlambat atau tidak terlambat gitu. Jadi disesuaikan aja kalian maunya apa. Nah, apa aja sih rumus yang bisa kita pakai di form Excel ini? Jadi yang pertama, untuk mengetahui lembur atau tidak lembur, ya untuk mengetahui nih Excel ini lembur atau enggak sih di hari ini, di tanggal 27 ini. Jadi di sini ada keterangan jam kerja normal itu dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Jika jam pulang di bawah atau sama dengan jam 3 sore, itu artinya tidak lembur. Tapi jika jam pulang di atas jam 3 sore, itu artinya lembur. Nah, kita coba punyanya si Excel. Rumusnya kita pakai rumus if ya teman-teman, rumus logika jika maka. Jadi sama dengan if buka kurung, kita blok yang jam pulang karena kita mau cari tahu ya Excel ini lembur atau tidak. Habis itu di lebih kecil atau sama dengan ini kita menggunakan data waktu, jadi kita harus menggunakan format time, lalu buka kurung lagi, kita tulis jam pulangnya. Jam pulangnya tuh jam berapa? Jam kerja normalnya 15 titik koma 00 titik koma 00 dan tutup kurung. Nah, untuk titik komanya ini bisa disesuaikan sesuai device kalian, sesuai laptop kalian atau PC kalian. Ada yang mendukungnya tuh pakai koma. Nah, itu bisa disesuaikan aja. Bisa titik koma lagi, ada kutip, titik 2, lalu tidak lembur, titik 2, titik koma, ketik, dan lembur, tip, tutup kurung, lalu enter. Nah, jadi dia udah otomatis nih teman-teman, karena jam pulangnya Aisyah itu di jam 3 pas, jadi artinya tidak lembur. Nah, ini kan banyak ya teman-teman, masih ada 34 database lagi nih yang gak keisi, yang belum keisi. Jadi kalian gak perlu satu-satu masukin rumus, kalian cuma tinggal drag ini ke bawah. Jadi ini kursornya, kalian kesini, lalu kalian seret sampai bawah, sampai data terakhir. Jadi ini bakal otomatis
keisi sendiri sesuai sama jam pulang. Nah, ini kan ada yang kosong ya, jadi bisa teman-teman hapus secara manual. Kalau teman-teman masih kurang percaya, teman-teman boleh cross check sendiri. Nah, di sini kalau jam pulangnya lebih dari jam 3 sore kan berarti harinya lembur ya. Jadi kita cek yang di atas jam 3 sore aja. Ini jam 3 sore, ini lembur. Di atas jam 3 sore lembur, di atas jam 3 lembur, di atas 3 lembur, di atas jam 3 lembur, di atas jam 12 lembur, di atas jam 3 lembur. Gitu teman-teman. Jadi udah sesuai ya sama jam masuk dan jam pulangnya. Setelah itu, gimana sih cara kita bisa menghitung jumlah kehadiran dari 35 database ini? Kan capek juga ya teman-teman kalau misal kita hitung satu-satu nih, pasti kan buang-buang waktu juga. Nah, kita bisa menggunakan rumus countif. Jadi rumusnya sama dengan countif buka kurung, lalu di blok yang di status kehadiran ini, di blok sampai database terakhir, di blok sampai database terakhir ya. Sebalik lagi ke sini, lalu titik koma, tanda petik 2, dan kita tulis kata hadir, karena di sini kita mau cari jumlah yang hadirnya dulu. Kita mau cari jumlah yang hadir, jadi kita harus tulis kata hadir ini, lalu kita tutup kurung dan enter. Jadi udah otomatis keisi jumlah yang hadir di tanggal 27 ini ada 27 orang. Nah, untuk yang lainnya ini teman-teman juga bisa menggunakan rumus yang sama ya, masih menggunakan rumus yang sama. Di blok lagi sampai data terakhir, titik koma, kutip. Nah, kita kalau mau cari data lain itu disesuaikan sama yang mau kita cari. Kalau misalnya kita mau cari sakit, berarti kata hadir yang tadi diganti sama kata sakit. Kalau mau cari izin, berarti tulisannya izin. Kalau mau cari cuti, tulisannya cuti. Kalau mau tanpa keterangan, saya tanpa keterangan. Kita ya teman-teman, ini disesuaikan aja sampai yang tidak lembur. Jadi aku bakal kerjain dulu ini. Nah, untuk data lembur dan tidak lembur ini berbeda ya teman-teman sama status kehadiran tadi, tapi kita masih menggunakan rumus yang sama, tetapi kolom yang kita blok itu beda. Nah, kita masukin dulu rumusnya, countif, buka kurung. Nah, kita blok yang di kolom ini, lembur atau tidak lembur. Oke. Titik 2, tanda kutip, lembur. Oke. Enter. Selanjutnya kita bisa ikutin rumus tadi. Oke teman-teman, jadi ini udah semua. Kalau misal kalian masih ragu, kalian bisa cross check. Jadi di sakit di sini jumlahnya ada 3. Kalau kita cek 1, 2, dan 3. Terus di sini yang izin juga ada 3. Kita lihat 1, 2, dan 3. Terus di sini ada cuti cuma 1, tanpa keterangan 1. Berarti di sini yang hadir ada 27 orang karena total datanya ada 35, dan yang izin itu, yang izin, yang sakit, yang cuti tanpa keterangan itu ada 8 orang. Jadi yang hadir total benar ada 27. Nah, di sini yang lembur di sini tulisannya ada 9. Coba ya kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Dia udah bener ya teman-teman, jadi tidak lembur, ada 18 karyawan ini. Nah, gitu penjelasan singkat dari aku penggunaan rumus if dan countif. Sekian video tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman semua bisa paham apa yang saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.